Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة innaka antal wahhab amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat zuhur Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kurang lebih dalam setengah jam kita akan membaca dan sedikit merenungi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan menuntun kita bagaimana bersikap, bagaimana menata perasaan kita ketika kita melihat perkembangan keadaan kehidupan di era saat ini yang juga ada banyak kerusakan terkait dengan masalah norma seksual dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya beri tema dengan fitrah melawan penyimpangan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah tentang bagaimana Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan pasti bahwasanya seluruh manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan fitrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi." Tidaklah seorang anak dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Sengaja saya pilihkan redaksi hadis ini. Biasanya kita mendengarkan hadis yang sangat kita hafal, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tapi redaksi kali ini adalah ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi pasti, ada kepastian di sini, pasti dilahirkan dalam keadaan fitrah. Semuanya sama. Tidak ada perbedaan kecenderungan. Semuanya sama. Baik yang akhirnya beriman atau tidak beriman, orang yang berilmu, ulama, aulia ataupun orang awam biasa, ketika lahir 'alal fitrah. Fitrahnya apa? Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Kita diperintahkan untuk tetap dalam keadaan fitrah tersebut. Diperintahkan untuk menetapi, mempertahankan keadaan suci tersebut. Setelan pabrik dari Allah Subhanahu wa taala, enggak mengubahnya. Allati fataran nasa 'alaiha, yang telah menyetelnya, menginstalnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semuanya dan
Caranya adalah dengan mengikuti, menaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitrah itu bermacam-macam. Fitrah dalam sifat, fitrah dalam kodrat, fitrah dalam kecenderungan, dan lain sebagainya. Di antara fitrah itu adalah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita berpasang-pasangan. Ketika belum berpasangan, sudah waktunya akan terjadi kegoncangan. Sesuatu yang tidak normal baru akan normal, litaskunu ilaiha, baru normal, baru sakinah ketika bertemu dengan pasangannya. Laki-laki dan perempuan. Wanita akan dalam kegoncangan sebelum bertemu dengan pasangannya. Pasangannya itulah yang akan menenangkan. Laki-laki akan berada dalam kegoncangan, ada sesuatu yang timpang, yang kurang. Maka ketika bertemu dengan pasangannya, yaitu seorang wanita, akan sakinah. Jadi pasti akan ditemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah fitrah manusia. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini fitrahnya, maka ajaran-ajaran Islam tidak menghilangkan fitrah tersebut. Ajaran-ajaran Islam tidak mencabut. Islam hanyalah mengatur. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia menikmati fitrah tersebut. Kalau sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mendapatkan pahala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Al-Imam Muslim, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan pada hubungan seksual salah seorang di antara kalian terdapat sedekah. Ada pahala. Berhubungan suami istri itu adalah ibadah yang memproduksi pahala. Bukan hanya memproduksi anak, tapi memproduksi pahala. Aneh, gitu ya? Tidak ada berat-beratnya sama sekali. Tidak ada pengorbanan apa sama sekali. Tetapi Islam menjadikannya sebagai salah satu sarana mendapatkan pahala. Para sahabat bertanya, qalu ayati ahaduna syahwatahu ya Rasulullah. Kan berhubungan itu hanya mengikuti syahwat ya Rasulullah. Wa yakunu lahu fiha ajrun. Kenapa harus dapat pahala? Melampiaskan syahwat kok dapat pahala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alaysa in wada'aha fi haramin kana alaihi wizrun. Bukankah ketika dia lampiaskan dengan cara yang haram itu akan menghasilkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fi halalin kana lahu ajrun. Maka sebaliknya, jika disalurkan dengan cara yang halal akan menghasilkan pahala. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menaati ajaran Islam itu tidak repot. Menghasilkan pahala itu tidak repot bagi orang yang normal, tidak berlebihan, tidak melampaui batas. Semuanya dibolehkan. Syariat tidak hanya diberi batasan-batasan. Dan batasannya itu lebar sekali. Makanya tidak ada alasan untuk melanggar, untuk melampaui batas. Maka juga disebutkan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati
minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Di antara yang diberikan membuat kita semuanya menikmati adanya syahwat. Syahwat kepada lawan jenis, syahwat kepada harta, syahwat kepada anak, dan lain sebagainya. Dan ternyata kalau kita menyalurkan syahwat itu sesuai dengan aturan Allah, kan disebutkan apa? Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Jadi syahwat itu mengantarkan kita kepada surga. Luar biasa ajaran Islam. Kenapa kita tidak menaati ajaran Islam yang demikian sesuai dengan fitrah kita, dengan setelan pabrik kita? Tidak ada yang bertentangan dengan akal kita, dengan keinginan kita, dengan kecenderungan kita. Semuanya disesuaikan. Asal jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan maka tidak akan sesuai lagi. Maka dianjurkan kepada yang belum menikah tetapi sudah memiliki keinginan, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaklah ia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', sudah kepingin menikah tapi belum mampu. Ada tanggung jawab yang belum bisa ditunaikan. Fa'alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija. Syahwatnya diturunkan dengan cara berpuasa. Menikah atau berpuasa. Salurannya seperti itu. Sudah disiapkan semuanya agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusia karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ada inspirasi untuk berbuat kebaikan, ada godaan untuk berbuat keburukan, ada yang namanya hawa nafsu, ada yang namanya setan, ada yang namanya fitnah dunia. Kadang mempengaruhi hatinya untuk melakukan pelanggaran, untuk merusak fitrahnya, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan garis ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu wajar. Asalkan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, biarkan hal itu tetap ada dalam pikiran kita, tetap ada dalam hati kita. Kita buang sedikit demi sedikit, jangan kita perkuat, jangan kita terjemahkan dalam perkataan dan perbuatan. Maka insya Allah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, innallaha tajawaza amma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku terhadap apa yang terlintas dalam jiwa mereka. Orang ingin berbuat zina, terfikir berbuat zina, terlintas, bukan terfikir, terlintas dalam fikirnya sekelibat ketika melihat lawan jenis yang ternyata jauh lebih menarik daripada yang kita tinggal di rumah, dari pasangan kita. Kita sedang ribut, sedang tidak akur dengan pasangan kita, ternyata melihat sesuatu terlintas. Itu innallaha tajawaza, itu tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ta'mal au tatakallam,
selagi mereka belum mengerjakannya atau mengucapkannya, kemudian berusaha keras untuk melawannya, menghapusnya dengan istighfar. Fasta'idz billah, beristighfar, isti'adzah, supaya tidak semakin dikipas-kipasi oleh setan. Karena itu hawa nafsu, dan pintunya setan adalah hawa nafsu, supaya akhirnya nanti jadi perbuatan yang memang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perjuangan itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang kuat. Orang yang kuat bukan orang yang six pack, bukan orang yang berotot besar. Lasyadidu bisur'ati, orang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat seperti orang-orang Dagestan gitu ya, Habib misalnya. Bukan seperti itu. Innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Orang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya saat ada amarah, ada perintah-perintah di dalam sana untuk melakukan pelanggaran. Dia menahan-nahan supaya itu tidak keluar, tidak menjadi kenyataan. Itu dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang kuat. Dan orang kuat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim bersabda, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirin." Itu. Semua umatku itu mendapatkan keselamatan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan melakukan dosa. Orang yang menyampaikan perbuatannya, menampakkan kesenangannya, menampakkan niat buruknya. Itu. Jadi kalau masih ditahan dan itu wajar ada dalam hati dan kita berusaha untuk menahannya, itu selamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah alaihi faqala ya qaum amiltul bariha kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallah. Karena hati itu adalah tabir yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan untuk menutupi keburukan kita. Selagi keburukan kita itu tidak nampak, kita tidak tampakkan dalam perbuatan, tidak nampakkan dalam perkataan kita, masih ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu masih selamat. Tapi kalau kita sampaikan sudah ditutupi Allah, malah kita singkap, maka Allah murka, maka Allah tidak akan ampuni. Sulit sekali orang untuk bertobat kalau dia sudah tidak malu lagi menyampaikan, menceritakan keburukan-keburukan dirinya. Sulit sekali bertobat karena Allah tidak menolongnya untuk kembali kepada jalan yang benar. Itu al-mujahirin, orang-orang yang jahar dalam berbuat keburukan. Kalau malu-malu, sembunyi-sembunyi, sembunyi itu adalah sitar yang Allah jadikan untuk menutupi keburukannya. Dan dia masih menghormati sitar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan selamat. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun dalam Al-Quran
pelanggaran, penyimpangan seksual berupa LGBT. Misalnya disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atatuna dzukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun." Ini banyak ulama menyebutkan inilah sejarah pertama LGBT. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan perjuangan dakwah para rasul, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyakit-penyakit sosial yang paling dominan di kaumnya. Di kaum para nabi tersebut. Ada nabi yang penyakit masyarakat kaumnya adalah mengurangi timbangan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan ada nabi yang penyakit kaumnya adalah penyimpangan seksual. Allah sebutkan. Kenapa tidak disebutkan pada nabi-nabi yang lain? Karena penyakitnya baru muncul saat itu. Disebutkan dalam kisah Nabi Lut alaihi salam, kaum Nabi Lut, kaum Sodom, mereka itu atatuna dzukrana minal alamin, apakah kamu mendatangi laki-laki di antara manusia, wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum, malah kalian meninggalkan wanita-wanita yang menjadi pasangan kalian. Dan kalau di sini secara tekstual itu adalah homo, gitu ya. Sementara para ulama memahami kalau seluruh kaum laki-laki meninggalkan pasangannya kaum wanita, maka kaum wanita tidak ada yang menjadi pasangan mereka. Maka timbul juga penyakit namanya lesbian. Nah gitu. Maka di sini lengkap, penyakitnya lengkap, bukan hanya pada laki-laki saja, tapi laki-laki dan perempuan. Ditanyakan sebagai sebuah kemungkaran, kok kalian seperti ini? Kok kalian bisa seburuk ini? Sejauh ini melampaui batasnya. A'innakum lata'tunar rijal. A'innakum lata'tunar rijal. Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan, kenapa kok bisa seperti itu? Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat mengerikan sekali ancaman Islam terhadap orang-orang yang melakukan hal itu, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi." Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah pelaku dan orang yang menjadi objek perbuatan tersebut. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukumannya adalah hukuman maksimal. Seperti orang yang zina muhsan, seperti orang yang murtad, seperti orang yang hirabah, seperti orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja. Hukuman maksimal, hukuman mati. Luar biasa. Disebutkan seperti ini, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita shock bahwa ini bukan sekedar fenomena biasa terjadi karena pengaruh ini, pengaruh itu, tapi ini penyakit yang benar-benar dibenci dalam Islam. Maka hukumannya berat sekali, seperti hukuman orang yang murtad, seperti hukuman orang membunuh saudaranya dengan sengaja. Itu pembunuhan berencana. Nah, kemudian terkait dengan wanita, az-sihaqu zinan nisa'i bainahunna. Wal hadisnya diperdebatkan oleh para ulama, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. As-sihaqu zinan nisa'i bainahunna. Sihaq, hubungan perempuan dan perempuan, merupakan zina
di antara kaum perempuan. Jadi zinanya bukan hanya laki-laki sama laki-laki, tapi juga bisa perempuan sama perempuan. Dan ini zina. Zina nanti akhirnya bisa lagi diterapkan hukuman hudud, namanya hudud zina. Terkait dengan transgender, maka Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari secara umum, walaupun nanti transgender itu bermacam-macam bentuknya, gitu ya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, mengutuk, memanjatkan doa kebinasaan. Untuk siapa? Al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa, laki-laki yang menyerupai perempuan. Wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal, perempuan yang menyerupai laki-laki. Itu. Walaupun tentu bukan sekedar pakaian dan lain sebagainya, tetapi dalam hal-hal yang menjadi karakteristik laki-laki, dalam hal yang menjadi karakteristik perempuan. Laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Jangan mengambil karakteristik lawan jenis. Akan dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dilaknat oleh orang tua saja, anak akan menjadi anak yang durhaka, anaknya akan binasa. Sekarang yang melaknatnya Rasulullah SAW. Mengerikan sekali Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam maqasid syariah, LGBT itu melanggar maqasid syariah, melanggar tujuan umum diturunkannya Islam. Diturunkannya Islam itu untuk memelihara 5 hal. Yang pertama, hifdzuddin, memelihara agama, akhirat kita, keselamatan dunia akhirat kita. Memelihara jiwa, hifdzun nafsi, kesehatan kita, nyawa kita, hidup kita. Hifdzul aqli, akal kita, bisa berpikir. Hifdzun nasli, apa itu? Menjaga keturunan. Ini poinnya. Bertentangan dengan ajaran Islam berupa apa? Menjaga keturunan. Bagaimana keturunan kita itu berlanjut, bagaimana nasab kita itu murni, bersih, bagaimana hak anak itu terlindungi, bagaimana hubungan anak dan orang tua itu benar, hak kewajibannya itu tertunaikan, bagaimana suami istri itu hubungannya baik, hak kewajibannya tertunaikan, bagaimana jelas ini anak siapa, mahramnya siapa, berhak mengambil warisan atau tidak, dan lain sebagainya. Makanya ada pernikahan, ada perwalian, ada hak mengasuh anak, kewajiban orang tua, kewajiban anak. Ini semuanya ayat-ayat dan hadis-hadis tentang itu adalah untuk tujuan apa? Menjaga keturunan. Dan LGBT bagaimana terjadi? Bagaimana terjadi laki-laki dan laki-laki menikah? Dan itu bukan menikah. Gak ada pernikahan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bagaimana akan terwujud anak? Pasti akan ada donor sel telur, donor sperma. Maka ini anak siapa? Siapa yang bertanggung jawab? Statusnya bagaimana? Nanti terkait dengan mahram, terkait dengan hak waris, dan lain sebagainya. Kacau balau. Dan itu sangat dihindari dalam Islam. Maka Islam menurunkan ayat-ayat, hadis-hadis yang mengatur itu semuanya. Untuk apa? Hifdzun nasli, menjaga keturunan. Sehingga keturunan-keturunan kita itu nanti dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul wadudal walud. Kalian nikahilah wanita-wanita yang penyayang, wanita-wanita yang subur.
fa inni mukatsirun bikumul umam, fa inni mubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Nanti aku akan membanggakan kalian pada hari kiamat. Anak-anak yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita jaga dengan sebaik-baiknya. Sekarang kalau anak-anak LGBT bagaimana? Bagaimana dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Menjijikkan. Itu. Kemudian juga jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kita berinteraksi dengan orang-orang yang sedang menjadi korban. Kita katakan mereka adalah menjadi korban sehingga mereka menjadi LGBT. Maka apa? Maka di sini ada namanya hifdzul irdi, menjaga kehormatan. Sikap kita kepada mereka haruslah kita sesuaikan dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis, dengan hukum yang telah disimpulkan oleh para ulama dari ayat-ayat dan hadis itu, supaya terjaga kehormatan mereka. Jangan sampai kita amar ma'ruf nahi mungkar motivasi kita, tetapi perbuatan kita, tindakan kita malah melanggar hifdzul ardi. Kita harus menjaga kehormatan. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti akan ada ayat-ayat dan hadis tentang hal tersebut. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita lebih syok lagi, maka ada banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak pastikan bahwasanya itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di antaranya ada hadis-hadis yang dhaif. Saya sebutkan semuanya hadis-hadis itu. Ada hadis yang derajatnya adalah hasan li ghairihi. Awalnya hadis dhaif, tapi ada penguat sehingga menjadi hadis hasan li ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda, "Idza amilat ummati khamsan fa alaihimud damar." Apabila umatku melakukan 5 perkara, maka kehancuran akan menimpa mereka. Naudzubillah min dzalik. Kita berlindung dari Allah. Maka kewajiban kita ketika membaca ayat-ayat dan hadis tadi itu adalah membentuk sikap kita, membentuk kita tentang fenomena LGBT itu, sehingga kita bisa bersikap dengan benar supaya kita diselamatkan dari ad-damar, kebinasaan, kehancuran. Yang pertama, idza dhahara fihi muttala'un, apabila saling melaknat telah tersebar di antara mereka. Tala'un, saling melaknat. Sudah tidak ada keterpercayaan dalam hubungan sesama kita. Lebih khusus lagi, at-tala'un adalah al-li'an. Sudah mulai menyebar suami mendapati istrinya berzina. Kemudian berlakulah hukum li'an yang menggantikan 4 orang saksi. Kalau itu sudah banyak, zoharo sudah menjadi zohiroh, menjadi fenomena. Kemudian apa? Wasyaribul khomro, sudah banyak sekali orang minum minuman keras. Khamr, minuman keras yang merusak akal. Berarti narkoba juga merusak akal. Sama hukumnya. Walabisul harir, memakai pakaian dari sutra, pelanggaran aturan Allah. Wattakhadul qainat, hiburan juga melanggar. Banyak sekali penyanyi-penyanyi perempuan. Wattafarrijalu birrijali wan nisa'u bin nisa'i. Sementara kaum laki-laki merasa cukup dengan kaum laki-laki, perempuan merasa cukup dengan perempuan, menyebar juga homo dan lesbi. Kalau 5 hal itu sudah kelihatan, maka umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terancam untuk hancur. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hindari, kita berusaha amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang benar, supaya apa? Tidak menguat fenomena-fenomena itu, sehingga apa? Kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari kehancuran. Kemudian ada hadis riwayat Al-Imam Al-Haythami, hadis dhaif. Ini hadis dhaif.
Kalau hadisnya di sini saya sebutkan hadis dhaif, berarti itu dhaif. Kalau nggak saya sebutkan derajatnya, maka insya Allah hadis sahih. Saya sebutkan hanya yang dhaif saja, saya sebutkan hadis dhaif. Kalau nggak ada derajatnya, berarti insya Allah itu saya dapatkan sebagai hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda kepada Ibnu Mas'ud, "Ya bana Mas'ud, inna min a'lamis sa'ati wa asyratiha an yaktafir rijalu birrijali wan nisa'u bin nisa'i." Di antara tanda hari kiamat, laki-laki cukup dengan laki-laki, perempuan cukup dengan perempuan. Itu. Ini min a'lami as-sa'ah. Hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Hari kiamat itu adalah puncak kehancuran. Dan kehancuran itu bertahap. Bukan hanya kehancuran alam semesta, tetapi juga kehancuran tatanan sosial. Sedikit demi sedikit hancur sampai puncak kehancuran tatanan sosial, nanti juga puncak kehancuran tatanan alam. Kemudian la taqumus sa'atu hatta turdakha ru'usu aqwamin bikawakiba minas sama'i bistihlalihim amala qaumi Lut. Kiamat tidak akan terjadi hingga kepala beberapa kaum dihantam dengan bintang-bintang dari langit karena mereka menganggap halal perbuatan kaum Nabi Lut. Kalau legal, sudah banyak negara yang melegalkan. Tapi jangan sampai umat Islam menghalalkan. Jangan sampai ada yang memfatwakan bahwasanya itu adalah halal. Karena akan kehancuran yang luar biasa. Kemudian saya percepat, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kehancurannya. Adapun manhaj Islam dalam hal menghadapi LGBT adalah Islam itu sudah menurunkan syariat yang preventif, melindungi umat Islam, melindungi umat yang beriman supaya tidak jatuh pada pelanggaran, baik itu pada perzinaan ataupun yang lebih buruk dari perzinaan, zina sesama jenis. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita itu menyalahkan keadaan. Yang harus kita salahkan adalah sikap-sikap kita yang tidak menaati aturan-aturan Allah yang merupakan benteng berlapis sebelum sampai akhirnya melakukan pelanggaran yang paling berat, yaitu perzinaan, yaitu hal yang lebih buruk lagi dari perzinaan, yaitu perzinaan sesama jenis. Apa itu? Wala taqrabuz zina. Zina itu di tengah-tengah sana, jauh gitu ya. Orang bisa melakukan zina, pasti dia sudah melanggar aturan-aturan yang lain. Tidak menjaga pandangannya, tidak menutup auratnya, dia berkholwat dan sebagainya, sampai akhirnya pada pelanggaran yang paling berat, yaitu adalah zina. Jadi melanggar aturan Allah itu adalah mendekat kepada perbuatan yang paling buruk, yaitu zina. Dan para ulama menjelaskan kalau ada ayat wala taqrabu, jangan kalian mendekati, itu mengisyaratkan bahwa perbuatan yang tidak boleh kita dekat itu ada daya untuk menarik yang luar biasa. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan terbawa mendekat. Maka kita harus memasang jarak aman. Memasang jarak aman supaya benar-benar selamat sejauh-jauhnya. Kalau memang media sosial itu gak ada manfaatnya, malah bahayanya lebih besar, udah tinggalkan, tutup akun media sosial kita. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka lillahi syai'an ma tarakal 'abdu syai'an lillahi illa 'awwadahu Allahu khairan minhu." Setiap kali seseorang meninggalkan sesuatu untuk mendapatkan ridho Allah, Allah pasti akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau kita merasa terhibur dengan media sosial, tapi kita rasa media sosial itu
menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kita tinggalkan demi mendapatkan ridho Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lain, yang halal, yang menghibur kita. Seringkali Gus Bah, beliau mengajari kita doa. Marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kesenangan kita, keterhiburan kita itu dengan sesuatu yang halal, dengan sesuatu yang berkelas. Jangan kita merasa terhibur kalau mendengarkan lagu. Marilah kita berdoa kepada Allah, kita merasa terhibur kalau mendengarkan ayat Al-Quran. Kita merasa nyaman kalau membaca buku-buku yang bermanfaat dan lain sebagainya. Jadi berkelas, kesenangannya itu berkelas. Kemudian ada juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, la yanzuru rajulu ila auratir rajuli walal mar'atu ila auratil mar'ati. Jadi larangan melihat aurat itu bukan aurat lawan jenis saja. Aurat orang lain itu dilarang untuk kita lihat. Laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki, apalagi aurat perempuan. Walal mar'atu, perempuan tidak boleh melihat aurat laki-laki, apalagi aurat perempuan, apalagi aurat laki-laki. Itu. Wala yufdir rajulu ila rajuli fi thawbil wahidi, dan laki-laki tidak boleh bersentuhan dengan laki-laki lain dalam satu kain, dalam satu selimut. Tidurnya harus berjarak, harus ranjang yang berbeda atau berjarak, selimut yang berbeda. Itu. Ini tindakan-tindakan preventif supaya terhalang dari perbuatan yang buruk. Dan perempuan juga demikian. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, menjaga pandangan. Dan Islam ternyata menjadikan seluruh anggota tubuh kita ada bagian zinanya. Mata ada zinanya, hidung ada zinanya, mulut ada zinanya, tangan ada zinanya, kaki ada zinanya, semua ada zinanya. Supaya apa? Supaya kita benar-benar jauh dari perbuatan zina yang benar-benar zina. Maka memandang yang haram disebutkan Islam sebagai zina. Zinal ain. Kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Mudrikun dzalika la mahalata. Fal ainani zinahu man nazar. Semua kita pasti berzina. Mau bagaimanapun pasti berzina. Zina mata adalah melihat yang haram. Zina telinga adalah mendengarkan yang haram. Zina lisan adalah mengucapkan yang haram. Jadi dikatakan zina sesuatu yang mengerikan supaya kita menjauh, supaya kita bergidik, takut. Makanya nggak boleh kita memperhalus kata-kata untuk sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk harus kita katakan sebagai sesuatu dengan bahasa yang buruk. Zina ya zina, innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Zina itu fahisyah. Dengar saja udah jelek. Fahisyah, jelek sekali. Fahisyah itu dosa yang orang itu merasa jijik melakukannya, malu melakukannya. Kemudian khalwat, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'hadhu mahramin, dilarang khalwat. Menjaga pergaulan, masalul jalisis salihi was-su'i kama kahamilil miski, harus kita pilih-pilih. Rasulullah SAW mengajar kita kalau bergaul dengan penjual minyak wangi kita akan harum. Kalau kita bergaul dengan pembuat besi, kita akan bau sangit, bau besi gitu ya, asap dan lain sebagainya. Maka harus pilih-pilih, jangan kita berdekatan dengan orang kecuali untuk berdakwah. Kemudian sebelum terakhir jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manhaj terapi. Orang-orang seperti itu orang-orang yang harus diingatkan bahwa itu adalah perbuatan dosa, dan orang yang berbuat dosa sebesar apapun, bahkan syirik sekalipun,
itu bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Kita harus, orang seperti itu udah mungkin merasa sudah terlanjur kotor, terlanjur buruk, diasingkan oleh masyarakat, dikucilkan masyarakat. Allah juga mengucilkannya. Enggak. Allah Subhanahu wa taala menerimanya kalau dia benar-benar ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita yakinkan kullu bani adam khata'un wa kullu khairul khata'in at-tawwabun. Semua orang itu berpotensi berbuat kesalahan. Yang penting kalau berbuat salah adalah bertobat. Nah itu. Dan kita lakukan dengan cara yang lembut, tidak kita jelek-jelekan, tidak kita hina-hina, supaya apa? Memotivasi untuk berubah, diyakinkan. Dan kita tidak ungkapkan kepada orang lain rahasia mereka. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Kalau kita menutupi. Ada sebuah peristiwa jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat muda, masih anak muda. Suatu kali berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, idzalli bizina." Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Fa aqbala al-qawmu alaihi fazajaruhu wa qalu mahmah. Para sahabat yang lain yang senior itu marah pada anak muda tersebut. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Udnuhu. Dekatkan dia. Jadi Rasulullah ketika berkata kepada orang yang sedang bermasalah, sedang menyimpang seperti itu, tidak dengan suara keras, didekatkan. Supaya obrolannya antara mereka berdua saja, tidak dengarkan oleh sahabat yang lain. Apa yang terjadi dalam dialog antara Rasulullah dengan sahabat tadi? Atuhibbuhu li ummika? Kamu mau gak kalau ibumu menjadi orang yang dizinahi oleh laki-laki lain? Ternyata fitrah seorang anak tidak menerima kalau ibunya dilakukan seperti itu. Kemudian Rasulullah menanyakan tentang bagaimana bibinya, bagaimana kalau saudara perempuannya, dan sebagainya. Akhirnya dikikis demi sedikit, diluruskan kembali fitrah bahwasanya kalau engkau tidak mau ibumu, anakmu, saudaramu, bibimu diperlakukan seperti itu, kenapa engkau memperlakukan wanita lain? Akhirnya orang itu benar-benar terbuka. Kemudian Rasulullah pukul dadanya. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma ghfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya. Ya Allah, sucikanlah hatinya. Ya Allah, bentengilah kemaluannya. Maka orang itu benar-benar tidak ingin berbuat zina. Dan terakhir sekali jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita itu berlaku jahat, berlaku berlebihan kepada mereka, karena mereka ketika masih sebagai orang muslim harus kita jaga. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Harus dijaga. Gitu ya. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun nanti akan ada hukumannya, itu prosesnya adalah proses pengadilan, dan pengadilan yang resmi, bukan pengadilan abal-abal atau pengadilan bayangan dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Semoga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang LGBT, maka kita menjadi orang yang merasa harus berhati-hati, menjaga keluarga kita, qu anfusakum wa ahlikum naro. Kemudian kita berusaha juga andil dalam menghindarkan umat Islam dari kehancuran. Jazakumullahu khairan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.